Memories bring back you. It's a time that I remember when I never felt so lost. When I felt that all the hatred was too powerful to stop. Now my heart feels like an ember, and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for you, let you know I'll never drop. Yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday. Hey, hey. But everything will be alright. Go and raise your voice and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. 'Cause the tree echoes the memories of everything we've been through. Close to the ones here today. Close to the ones that we lost on the way. 'Cause the trees bring back all the memories, and the memories bring back you. Do, 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 do. Memories bring back you. Do, 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 do. Memories bring back you. Do, do. Baik. Halo semuanya, apa kabar? Ini sudah di hari Jumat nih, kita ketemu lagi hari ini untuk sesi webinar Pola Pikir Aku Mampu, yang hari ini adalah sesi terakhir ya. Dari hari pertama kita udah bahas apa sih itu pola pikir, kemudian kita sudah bahas kenapa sih kita harus berkolaborasi, kemudian juga tentang kenapa kita harus berpikir kritis, dan hari ini kita akan ngomongin tentang kenapa kita harus kreatif dan bagaimana sih caranya untuk memulai kreativitas di dalam pekerjaan kita maupun di usaha kita. Ketemu lagi dengan saya Arina dari di Network, dan juga di sini kita sudah ditemani juga oleh pemateri hari ini, ada Jawadul Rohman. Halo Jawad. Halo teman-teman semua, apa kabar? Ya, baik. Oke, sebelum kita mulai, aku mau cek dulu nih dengan teman-teman semua. Minta tolong nanti Kak bisa jawabannya ditulis di komentar ya. Gimana sih perasaannya hari ini? Adakah mungkin yang senang, mungkin yang segera pingin belajar nih, atau misalnya kayak, oh saya ingin tahu jadi gimana caranya jadi kreatif gitu. Siapa silakan untuk bisa ditulis di chat, di kolom chat. Yuk, silakan. Oke, sembari menunggu teman-teman nulis, aku akan sekalian jawab ya. Sorry menjelaskan peraturan untuk sesi kita hari ini. Peraturannya masih tetap sama sebenarnya. Jadi diharapkan teman-teman yang pertama untuk mematikan mic dan juga videonya selama sesi agar bisa fokus ke materi, kemudian juga teman-teman tuli bisa fokus ke JBI, dan juga untuk menghemat kuota ya. Kemudian juga hari ini kita diharapkan teman-teman semuanya bisa aktif juga selama sesi, bisa saling sharing ya. Jadi di sini kita bisa saling belajar, nanti belajar gimana caranya jadi kreatif, kenapa kita harus kreatif. Juga pasti teman-teman juga punya beberapa cerita tentang selama ini tentang kreativitas, itu bisa banget untuk di-share. Baiklah. Mungkin ada yang mau share, ini Asrul udah nyala nih mic-nya. Mau share gimana kabarnya hari ini, perasaannya bagaimana Asrul? Alhamdulillah baik, Kak. Oke. Hari ini puasa? Iya, Kak. Alhamdulillah Wah. puasa. Oke, semoga lancar ya puasanya. Terima kasih Asrul. Nanti jangan lupa silakan ya, kemarin Asrul juga sudah beberapa kali aktif. Iya. Silakan hari ini boleh aktif lagi. Baiklah. Oke, selanjutnya tanpa berlama-lama saya akan langsung berikan tempatnya kepada Jawad. Silakan Jawad. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabar?
Tentu sehat dan makin semangat ya di bulan puasa ini. Semoga puasanya lancar, teman-teman sehat semuanya, dan beraktivitas dengan produktif ya, dengan baik gitu. Oke, so teman-teman, izinkan aku memperkenalkan diri. Namaku Abdul Jabar Jawadur Rahman. Wah, cukup panjang. Teman-teman bisa panggil aku Jawad gitu ya. Dan sekarang saya aktif di Gojek sebagai Global Talent and Learning Partner. Dan sebelumnya sempat selama 4 tahun berkarya di Astra Group gitu. Nah, hari ini kita akan diskusi bareng nih tentang bagaimana berpikir kreatif gitu ya dalam pekerjaan, dan kenapa sih kita penting untuk memiliki kreativitas dan bagaimana caranya untuk kita memulai menjadi orang yang kreatif dalam pekerjaan. Oke, aku izin untuk share screen. Ya. Nah, seri webinar pola pikir ya, Aku Mampu by The Network. Terima kasih banyak buat Kak Arin yang sudah invite ke sini, dan tentunya ini pengalaman yang luar biasa bisa sharing bareng teman-teman. Dan sekali lagi, karena ini sharing, jadi harapannya yang ngomong bukan cuma saya ya, tapi teman-teman juga bebas kalau ada pertanyaan, mau memberi pendapat yang berbeda gitu ya, atau mau berbagi pengalaman, boleh banget silahkan raise hand, atau boleh juga tulis di kolom chat. Setuju ya semuanya? Kalau setuju, boleh dong kasih stiker jempol gitu ya di Zoom-nya. Ada nggak nih stikernya? Oke, thank you. Nah, seperti Kak Arin tuh, Kak Hani juga sudah kasih stiker jempolnya. Thank you, Josephine. Sudah memberikan jempol. Rudy, thank you. Sigit. Ada siapa lagi nih yang udah kasih jempolnya? Thank you, makasih banyak. Ada Afif, ada Rudy, ada... Wow, banyak ya, luar biasa. Ditunggu juga nih buat teman-teman yang lain, mungkin yang masih on the way, perjalanan ke dalam Zoom ini, semoga bisa segera bergabung. Nah, seperti yang tadi aku sampaikan, namaku Jawad, sekarang di Gojek, dan teman-teman silahkan nanti kalau ada pertanyaan di luar ini pun juga boleh gitu ya, misalnya nanti di akhir sesi, teman-teman punya pertanyaan di luar materi, bisa banget untuk kita diskusi bersama. Nah, saya akan mulai dengan sebuah pertanyaan dulu nih, ngomong-ngomong soal kreatif gitu ya. Nah, coba tebak ya, coba tebak dan teman-teman bebas berimajinasi. Meskipun teman-teman nggak jago masak, nggak apa-apa, saya juga perlu untuk belajar masak, karena nggak ada istilah nggak jago atau nggak bakat ya, semua bisa dipelajari, saya pun lagi belajar. Nah, kalau teman-teman punya kemampuan untuk memasak, dan teman-teman punya 3 butir telur, nah menarik ya, puasa-puasa gini, membayangkan ada 3 butir telur, apa yang bisa kita buat? Oke, boleh dong satu-satu untuk menyampaikan, dan nanti tidak boleh sama antara yang pertama, kedua, sampai yang terakhir. Ayo, makin terakhir makin sulit nih jawabannya, karena nggak boleh sama. Siapa mau duluan? Bebas, silahkan. Mumpung pertama, berarti pilihannya masih banyak nih, bikin telur apa gitu kan. Siapa mau duluan? Mungkin Asrul kali ya. Boleh Asrul? Kalau kamu punya 3 butir telur, apa yang bisa kita buat nih? Untuk buka puasa lah, misalnya. Oh, ada yang ditulis di kolom chat ya. Josephine, thank you. Memasak telur dadar dan cangkangnya untuk hiasan Paskah. Good, Josephine. Wah, ini artinya tidak membuang bagian dari telur sama sekali ya. Benar-benar semuanya bermanfaat. Thank you, Josephine. Yang lainnya silakan. Rudy, dimasak campur mie rebus. Wow, out of the box ya. Yang kamu punya 3 butir telur, kamu tapi pengen tambahin sama mie rebus biar makin mantap. Boleh, boleh juga. Silahkan yang lainnya. Nggak boleh sama ya, nggak boleh ada mie lagi, nggak boleh ada telur dadar lagi. Ayo, yang terakhir nanti paling sulit loh nanti karena sudah dipakai idenya. Asrul, apa Asrul? Atau Bayu mungkin? Silakan. Di sini ada Putri, ada Rudy, ada Afif. Kalau punya 3 butir telur, mau dibuat apa? Yuk, silakan. Ada Greg juga ya, dari Cilacap. Direbus aja, Putri. Wah, doyan telur rebus ya, sama dong gitu ya. Suka telur rebus. Thank you, Putri.
Telur rebus ya rendah kalori kata orang-orang ya. Jadi nggak perlu khawatir ada minyaknya karena telur rebus itu rendah kalori. Thank you Putri. Yang lainnya dong, boleh. Apalagi? Mungkin Kak Arin sama Kak Hani juga punya ide, nggak apa-apa. Boleh juga. Oke, Andi Kasri. Bikin telur rebus, tapi beda nih telur rebusnya ya dibandingin Putri, yaitu bentuknya love. Good. Dan sisa cangkangnya dipecah-pecahin buat hiasan lukisan. Wah, keren banget ya Andi ya. Jadi cangkangnya pun bisa dipakai nih ya. Kalau tadi Josephine punya ide untuk telur Paskah, kalau Andi ini dipecah-pecah lalu ditempel-tempel bisa buat karya lukisan. Wah, kalau nilainya bisa dijual dan nilainya besar, bisa buat beli telur lagi ya. Wah, balik modal nih. Thank you Andi. Punya jiwa entrepreneur nih. Keren idenya. Afif, dibikin jadi omelet. Oke, kan sama kayak telur dadar. Beda Kak, omelet itu beda sama telur dadar. Oke, kita terima idenya. Beda sama telur dadar ya. Hani, kalau punya tepung dibikin pancake. Wah, keren banget nih Hani. Sama nih kalau kalau pagi-pagi gitu ya Kak Hani ya, kita bikin pancake anget-anget, dikasih madu, dikasih selai gitu ya. Ini ujian puasa teman-teman ya. Selanjutnya, yang lain. Boleh dong, aku masih kasih kesempatan kok buat yang lain yang baru join, tiba-tiba lihat ada gambar telur, ini apa hubungannya sama materi? Tenang, kita masih kuis di awal ya. Kira-kira kalau kamu punya 3 butir telur, apa yang bisa kamu buat nih? Wah, sudah ada Putu mulai bergabung. Ada siapa lagi di sini? Ada Sigit. Sigit belum ada suaranya Sigit. Mungkin boleh sharing kalau punya 3 butir telur mau dibuat apa? Ada Davianca juga. Ada siapa lagi nih? Good ya. Terima kasih teman-teman untuk idenya. Jadi kita di sini sudah punya beberapa ide ya. Ada omelet, ada telur gulung, ada telur rebus, ada apa lagi nih? Mungkin dari Bali punya ide khusus nih. Kira-kira 3 butir telur kalau di Bali biasanya dibuat apa? Mungkin Putu kalau punya ide. Terus ada telur dadar. Ada yang dicampur mie rebus. Wah, jadi mie rebus nih temanya ya. Rasa apa nih? Ayam bawang atau kari ayam? Waduh, makin ngiler ya. Oke, Davianca bikin kue brownies. Wow, good. Yang lainnya tadi temanya gurih ya. Sekarang ada yang temanya manis nih. Telur brownies. Andi, bikin telur balado. Wow, gurih udah, manis udah nih yang pedes nih ya. Telur balado. Ada lagi? Silahkan, saya masih nunggu nih idenya dari Putu. Kalau di Bali biasanya telur dijadiin apa gitu ya. Kalau yang lain apa? Tadi ada yang pancake, ada yang macam-macam ya. Halo. Boleh bersuara, silakan yang mau bersuara. Biasanya untuk buat nasi goreng atau bikin kue di Bali. Mantap, nasi goreng kalau nggak ada telur kayak kurang lengkap gitu ya. Nah, kurang enak. Nah, Kurang saya enak. setuju banget nih. Iya, iya. Oke, ada lagi yang lain? Mungkin punya gambaran atau punya ide. Oh, STMJ. Oh, Andi ini nggak cukup telur balado, harus ada minumannya juga. Wah, ini ide pertama nih, ternyata telur bisa jadi minuman. Ya, jadi STMJ. Tahu nggak kepanjangannya STMJ, teman-teman? Apa ayo STMJ? Coba tebak, yang tahu STMJ kepanjangannya apa? Susu, telur, madu, jahe. Thank you Andi, susu, telur, madu, jahe. Jadi ternyata telur itu bisa dibuat minuman juga ya, diaduk bareng sama susu dan madu plus jahe. Wah, makin anget nih. Wah, makin kebayang ya betapa nikmatnya itu nanti kalau kita makan saat buka puasa. Oke, so boleh dulu dong tepuk tangan untuk semuanya yang udah ngasih ide luar biasa, mulai dari makanan yang manis, makanan gurih, sampai minuman, sampai bikin kue, sampai bikin karya seni. Karya seninya ada yang bikin telur Paskah, ada yang bikin lukisan dari cangkang telur. Oh, ini Josephine lebih keren lagi nih, ngasih resep nih buat kita. Putih telur yang dicampur sama tanah liat dan batu kapur bisa untuk konstruksi bangunan. Wow, siapa yang mau punya rumah nih? Yang mau punya rumah ternyata bisa bermodalkan telur ya. Bahkan
kabarnya gitu ya, bangunan-bangunan kuno zaman dulu seperti piramid dari Mesir, kemudian Candi Borobudur gitu ya. Dulu belum ada tuh istilahnya semen, teman-teman. Tapi ada yang bilang kalau itu dibuat dari putih telur. Wow, berapa putih telur ya yang dibutuhkan untuk bisa membangun piramida maupun Candi Borobudur seperti itu? Good. Wah, bahkan Andi bilang nih pakai telur burung unta. Jadi telur pun di sini nggak cuma telur ayam ya, telur apapun bebas, teman-teman. Wah, ini Bayu nih, jangan-jangan Bayu dari Brebes nih, suka telur asin. Bener nggak Bayu? Bayu dari mana nih? Telur balado itu khas Makassar. Ada yang bilang khas Makassar ya. Good. Telur asin panggang. Wah, ini lagi hits nih di Instagram ya. Telur, kuning telur dikasih garam, ditunggu sampai dia mengeras, lalu bisa diparut jadi topping. Wow. Sate telur. Wah, Andi nih pencinta telur nih. Sate telur. Sate telur juga enak ya, tapi hati-hati kalorinya besar. Apalagi telur puyuh ya. Itu nggak kerasa kita makannya banyak. Omelet, Fitri. Omelet, wah. Mungkin Fitri baru join, tadi juga sudah ada yang punya ide omelet. Tapi it's okay, artinya kita punya selera yang sama. Thank you teman-teman. Sekali lagi boleh tepuk tangan buat idenya yang bermunculan, yang sangat luar biasa. Dan percaya atau enggak, ternyata banyak loh cara untuk membuat telur gitu ya. Bahkan ada yang ngasih ide nih bahwa 10 cara membuat telur. Wah, makin ngiler ya di bulan puasa ini. Ada telur dadar, ada telur ceplok, ada omelet, telur rebus, apalagi banyak sekali ya, sesuai dengan gambarnya teman-teman bisa bayangin ya. Ada yang dicampur dengan mie, ada yang wah macam-macam lah ya. Dan pastinya 10 gambar ini bukan hanya satu-satunya ide gitu ya, masih banyak lagi. Bahkan nolnya bisa kasih tambah 2 nol lagi ya. 1000 cara membuat telur. Wow, good. So teman-teman, percaya atau enggak, barusan kita diskusi dan barusan kita memberikan contoh gitu ya tentang berpikir kreatif. Jadi ternyata teman-teman semua di sini sudah bisa berpikir kreatif loh, dibuktikan dengan satu challenge, yaitu kalau kalian punya 3 telur, kalian mau bikin apa? Dan ternyata banyak dari kita yang sudah bisa menjawabnya. Wah, tepuk tangan dulu dong buat kita semua ya. Itu adalah contoh sederhana tentang berpikir kreatif. Gitu. Jadi siapa yang sudah merasa kreatif nih? Boleh angkat jempolnya. Hari ini sudah mulai berpikir kreatif. Keren banget ya. Kalau orang mikirnya telur hanya untuk makanan, ada yang tadi bikin semen atau bikin bangunan, ada yang sampai bikin lukisan dan telur hiasan untuk Paskah. Keren banget. Nah, so teman-teman selanjutnya, menjadi kreatif itu penting banget teman-teman. Itulah kenapa kita join hari ini ya. Karena satu hal yang dimiliki oleh orang yang kreatif adalah kepercayaan diri. Wah, orang kreatif tuh pede gitu ya, confidence, percaya diri. Mereka selalu punya semboyan atau punya moto adalah ada banyak jalan menuju Roma. Wah, pernah dengar ya istilah ini? Banyak jalan menuju Roma. Artinya kalau kita ingin mencapai sebuah tujuan, kita punya banyak sekali pilihan. Nah, orang kreatif adalah orang yang bisa mencari sebanyak-banyaknya ide nih untuk mencapai tujuan tersebut. Sama seperti contoh telur tadi. 3 butir telur bisa dibuat untuk banyak sekali makanan, banyak sekali benda, bahkan hiasan maupun karya seni gitu ya. Dan ini adalah prinsip yang harus kita pegang mulai hari ini. Ada banyak jalan menuju Roma gitu ya, ada banyak jalan mencapai tujuan yang ingin kita wujudkan. Sepakat semuanya? Boleh dong kalau sepakat kasih stiker gambar hati. Asik, artinya kita udah sehati nih ya. Ada nggak stiker gambar hatinya nih? Thank you Kak Hani. Teman-teman boleh klik ada gambar apa nih istilahnya ya, stiker gitu ya. Thank you Rudi. Rudi udah kirim stiker hatinya juga. Ada Afif juga. Wah, hatinya buat siapa nih? Yang cewek-cewek jangan GR ya, dapat hati dari Rudi sama Afif ya. Oke, so teman-teman, kalau kita udah tahu nih bahwa ternyata prinsip kreativitas itu adalah tentang bagaimana kita mencari banyak jalan gitu ya. Banyak jalan, banyak solusi dari masalah yang kita
hadapin ya, apalagi nanti di dunia pekerjaan. Karena tema kita hari ini menjadi kreatif di dunia pekerjaan. Nggak kerja aja masalahnya banyak, ya nggak? Apalagi saat kerja gitu kan, ada aja tugas yang harus diselesaikan, ada request atau permintaan dari atasan, dari customer, dari klien gitu ya, tentang pekerjaan kita. So, punya prinsip bahwa ada banyak jalan menuju Roma, ada banyak cara mencapai tujuan, itu penting banget untuk kita miliki. Oke, saya akan lanjut nih. Nah, teman-teman, selanjutnya mungkin teman-teman mulai bertanya, oke Mas, aku pengen kreatif, tapi kapan sih kita disebut sebagai orang yang kreatif? Nah, teman-teman, orang kreatif itu saat kita punya kemampuan untuk menciptakan. Jadi, kita disebut kreatif kalau kita punya kemampuan untuk menciptakan. Tapi tunggu dulu, bukan harus atau tidak harus menciptakan hal yang besar, tidak harus menciptakan mobil, menciptakan roket baru disebut kreatif. No, bahkan punya yang namanya ide, menciptakan sebuah gagasan, ide itu juga bagian dari kreativitas gitu. Jadi sesimpel tadi, kalian punya ide mau bikin apa, artinya kalian sudah punya kreativitas. Gitu. Jadi semuanya udah kreatif ya hari ini. Nah, tinggal bagaimana kreativitas itu bisa muncul nih setiap hari, setiap saat, dimanapun, kapanpun. Jadi tidak hanya pada momen-momen yang kita lagi senang aja. Wah, aku kreatif kalau membahas tentang film. Aku kreatif banget deh kalau ngomongin film. Tapi aku nggak kreatif nih kalau bidang melukis misalnya. Atau mungkin pernah kita bilang bahwa, oh sini aku bantuin, aku kreatif nih masalah ini, gitu kan? Misalnya masalah memasak, aku tuh orangnya kreatif. Misalnya Josephine ya, tadi ngasih idenya banyak banget. Tapi begitu menghadapi hal lain, misalnya ada orang lain gitu ya dikasih tantangan nih, gimana ya caranya supaya pekerjaan ini bisa lebih cepat selesai? Waduh, kalau masalah kerjaan aku orangnya nggak kreatif gitu. Ada orang yang berpikiran seperti itu. Nah, so hati-hati teman-teman. Kalau kita masih berpikir bahwa kreativitas itu bawaan lahir, artinya kita dari awal udah bilang, oh sorry nih kalau hal itu aku nggak kreatif orangnya. Wah, artinya kan kita merasa bahwa itu bawaan lahir, hanya orang-orang tertentu saja yang bisa kreatif di bidang itu. Berarti kita terjebak pada fixed mindset. Masih ingat ya pembahasan yang dibahas oleh Kak Arin di hari pertama? Orang-orang yang berpikir bahwa segala sesuatu itu bawaan lahir, bakat, dan tidak bisa dipelajari, bahkan kalau sudah gagal, ya sudah gagal selamanya, itu berarti fixed mindset. Dan ternyata fixed mindset ini juga bisa menyerang kreativitas. Ketika kita berpikir bahwa, oh itu bukan bidang saya, oh saya tidak bisa kreatif di bidang itu. So hati-hati. Nah yang kedua, ada orang yang berpikir bahwa segala sesuatu itu bisa dicari tahu. Atau masih ingat istilahnya growth mindset, ya, pola pikir bertumbuh, jadi selalu ingin bisa mencari tahu, termasuk dalam hal kreativitas. Nah, mungkin teman-teman tadi waktu membahas telur berpikir, waduh Mas, aku alergi telur, jadi aku tidak punya ide untuk membuat telur seperti apa. Sudah deh, tanya yang lain. Nah, kalau seperti itu, berarti kita masih fixed mindset nih, merasa bahwa kita punya keterbatasan, sehingga kita berhak untuk tidak kreatif. Wah, seru ya, merasa bahwa kita berhak untuk tidak kreatif. Padahal, kreativitas itu bisa dipelajari. Kita berhak untuk kreatif dalam semua hal. Jadi kalau teman-teman ada yang bilang, udah deh kamu jangan ngerjain itu, kamu kan bukan ahlinya. Tunggu dulu, aku masih bisa pelajari hal itu, aku masih bisa kreatif di bidang itu, meskipun aku belum menjadi pakarnya, tapi aku bisa cari tahu, aku bisa belajar. Jadi teman-teman, mulai hari ini ketika kalian menghadapi segala sesuatu, jangan cepat-cepat bilang bahwa, oh itu bukan bagian aku, itu bukan keahlianku. Coba tanya yang lain aja. Bayangkan, kalau kita selalu bilang bahwa kita tidak bisa melakukannya, terus sampai kapan gitu ya kita mau mencobanya untuk pertama kali. Jadi, kreativitas itu teman-teman bukan tentang bagaimana kita ahli atau tidak ahli, tapi keinginan kita untuk mencoba, gitu ya. So, gimana? Kira-kira mana yang lebih tepat nih? Apakah kreativitas itu bawaan lahir atau kreativitas itu bisa dilatih?
Ayo, silakan tulis di kolom chat. Bawaan lahir atau bisa dilatih sih yang namanya kreativitas itu? Silakan ditulis di kolom chat. Kalian setuju yang mana sih? Bisa Kak, bisa dilatih ya. Oke, Sigit thank you, Rudy juga, Josephine juga bisa dilatih. Fitri, wah bisa dilatih ya. Jadi nggak ada lagi istilahnya, wah aku nggak bakat, wah itu bukan bagian aku. Wah semuanya bisa dilatih. Artinya kalau kalian mendapatkan masalah, mendapatkan tantangan, kalian bisa bilang gini, oke untuk saat ini aku perlu cari tahu dulu ya. Gitu. Jadi jangan cepat-cepat bilang, aku nggak bisa, itu bukan keahlianku. Tapi bisa kita latih dengan cara cari tahu dulu, terus coba ngobrol sama orang yang lebih ahli, atau mungkin sharing sama mentor atau kakak senior dan lain sebagainya. Jadi tentu bisa dilatih. Wah ini artinya udah lulus nih, lulus materinya Kak Arin nih. Kemarin ngomongin tentang growth mindset ya. Thank you Eko, thank you Davianca. Oke, Putu juga sudah menjawab di kolom chat. Yang lainnya siapa lagi nih? Oh, Fatoni juga sepakat ya, bisa dilatih. Thank you. Boleh dong tepuk tangan untuk kita semua. Nah, teman-teman, selanjutnya aku gantian mau nanya nih ke teman-teman. Pernah nggak sih kalian melakukan sebuah kreativitas? Artinya kalian menciptakan ide. Tapi ternyata idenya itu ada dua macam nih. Ada ide yang berhasil, yang bikin kita happy. Wah, ideku berhasil, ideku dipakai, ideku bisa mencapai tujuan, gitu ya. Atau pengalaman yang kedua, sudah ngasih ide, sudah mencoba melakukan, ya tapi belum maksimal, gitu ya. Ya, tapi tidak mencapai target. Atau ya ideku ditolak, gitu ya. Boleh dong cerita, boleh yang berhasil, boleh yang ditolak. Dan tidak perlu malu kalau punya ide yang ditolak. Saya pun sering punya ide, tapi belum sesuai, jadi ditolak. It's okay. Artinya kita tetap kreatif menciptakan ide, meskipun belum bisa digunakan pada kondisi tersebut. Silakan, siapa yang mau cerita nih? Yuk cerita, kata Kak Arin, yuk. Siapa? Boleh dong di-unmute. Saya mau dengar suaranya nih. Siapa yang punya cerita pernah mencoba kreativitas apa dan berhasil, atau mencoba kreativitas mencoba menjadi kreatif tapi ya belum berhasil nih gitu. Oke, good Josephine, thank you. Wah, Josephine punya cerita nih ya, kreativitas yang berhasil saat menggunakan alat-alat dapur untuk dijadikan multifungsi saat alat praktikumnya terbatas. Wah, boleh dong dengar satu cerita ini dulu, Josephine? Boleh di-unmute mungkin? Atau lewat chat juga boleh. Kira-kira alatnya tadi dipakai untuk apa ya? Yang alat dapur. Kan ada panci, terus dibuat apa misalnya? Atau sendok sama Josephine dibuat apa? Mungkin boleh diceritakan juga gitu ya. Nah, yang kedua cerita dari Josephine yang belum maksimal adalah tidak konsistensi melakukan hobi gambar untuk dijual karena kesibukan. Kak, saya punya hobi. Kebetulan Josephine hobinya gambar dan biasanya dijual gitu ya. Tapi karena ada kesibukan yang lain, akhirnya belum konsisten dan belum bisa menghasilkan banyak gambar nih karena kesibukan yang lain. It's okay. Artinya Josephine ini kreatif dua-duanya. Kreatif dalam menggunakan alat-alat dapur dan kreatif dalam menciptakan karya seni ya yang bisa dijual. Good. Mungkin Josephine mau share? Oh, Ya, okay. silakan Josephine. Boleh. Sebelum kopi, Saya jangan alat-alat praktikum gitu. Itu muncul sekali gitu kan. Aku pikir, oh mungkin saya contohnya gelas ukur gitu. Itu harganya mahal, tuh bisa 500.000 gitu. Kemudian aku punya ide, oh mungkin bisa pakai gelas takaran aja ya gitu, gelas takaran yang biasa dipakai di rumah tangga gitu. Kemudian
seperti pipet gitu kali ya. Seperti pipet itu juga jepit jepit kayu itu, jadi dia karena pipetnya mahal dia pakai jepit kayu gitu. Em, jadi aku nggak beli yang mahal-mahal gitu. Jadi aku pakai alat-alat yang di rumah tangga gitu. Tapi yang kedua ini, yang cerita yang kedua, kreatif dalam gambar itu, harusnya aku dari dulu maunya tuh buat gambar kemudian dijual. Tapi apa terlalu sibuk kuliahnya tuh terlalu padat, jadi tidak ada waktu gitu. Oke, boleh tepuk tangan untuk Terima Josephine. kasih. Terima kasih Josephine. Wow, kreatif banget ya teman-teman. Butuh gelas takar yang harganya mahal, tapi kenapa enggak bikin sendiri? Dan Josephine udah melakukannya dengan pakai gelas ukur yang ada di rumah gitu kan. Kemudian ada pipet, ada jepit, daripada beli-beli kita bikin aja, kita create, gitulah. Ada istilahnya namanya kreatif, itu adalah kata akar katanya atau kata intinya adalah create. Kreatif, create artinya menciptakan. Dan Josephine benar-benar sudah punya contoh nih, menciptakan sesuatu yang sesuai dengan yang dibutuhkan nih, meskipun banyak sekali keterbatasan gitu ya. Ngapain uang tabungan dipakai buat banyak hal, tapi kita bisa buat sendiri, kan lebih baik untuk hal yang lain yang lebih bermanfaat. Dan Josephine sudah membuktikannya. Boleh dong tepuk tangan untuk Josephine. Keren ya. Nah, Josephine juga punya cerita tadi ya tentang gambarnya gitu ya. Ternyata perlu konsisten juga ya untuk bisa kreativitas, berkreasi gitu. Itu perlu konsistensi supaya bisa menghasilkan karya yang banyak. But it's okay, artinya Josephine pun meskipun belum maksimal tapi sudah punya sisi kreativitas di situ. Tinggal kita tingkatkan konsistensinya. Oke. Thank you Josephine. Nah, teman-teman, cerita dari Josephine tadi membuktikan, benar-benar membuktikan bahwa kreativitas itu bukan tentang berhasil, kreativitas itu bukan tentang gagal, gitu ya. Jadi jangan pernah bilang bahwa kreativitas itu syaratnya harus berhasil. Kalau kamu belum berhasil, artinya kamu belum kreatif. No. Kreativitas itu bukan tentang hasilnya, tapi kreativitas itu tentang keberanian kita mencoba menciptakan sesuatu. Gitu. Jadi kembali lagi ke arti dari kreatif. Kreatif itu adalah kemampuan menciptakan. Nah, apakah nanti ciptaan kita itu sesuai atau ciptaan kita itu tidak sesuai, itu urusan selanjutnya. Tapi urusan pertama adalah, atau hal pertama adalah kita berani dulu nih mencoba menciptakan sesuatu, gitu ya. So, teman-teman, mulai hari ini sebelum kita bahas tentang apakah berhasil atau gagal, yang penting kita berani dulu. Kita coba dulu, gitu ya, sehingga kita menjadi orang yang kreatif. Oke, saya mau dengar lagi cerita dari teman-teman yang lain mungkin. Wah, bener banget nih, setelah offline mungkin nggak dipakai lagi nih kalau beli sendiri. Iya ya, bener ya. Nah, ini contoh bahwa kreativitas itu juga nanti bisa memecahkan masalah gitu ya. Nanti kita akan bahas. Apalagi nih. Oh, panggilannya Kintan ya. Thank you, Kintan. Oke. Saya mau dengar lagi ceritanya dari Fatoni ya. Mana tadi? Nah, saat pulang dari RC Solo, mungkin boleh diinfokan RC itu apa gitu ya. Saya mulai mengembangkan ilmu fotografi untuk mendapat penghasilan. Saya beli kamera SLR, tapi kalau kamera doang ternyata agak susah dapat uangnya. Akhirnya saya bikin alat cetak foto sederhana. Wow, dari barang-barang bekas. Dulu saat pelatihan di RC, sudah diajarin, akhirnya bisa menerima afdruk foto. Waduh, luar biasa nih teman-teman. Wah, makin banyak ya ternyata kreativitas itu dari hal yang sederhana sampai hal yang canggih banget. Dari bikin telur sampai kepada bikin alat cetak ya. Wah, luar biasa nih. Apalagi sekarang udah banyak YouTube ya. Kita bisa nyontek nih dari YouTube, bisa meniru apa yang ada di YouTube untuk membuat hal yang kita butuhkan. Dan itu bagian dari kreativitas juga. Karena sekali lagi, kreativitas adalah tentang kemampuan dan keberanian kita nih untuk bisa menciptakan sesuatu. Akhirnya bisa menerima afdruk foto. Wow, ini adalah contoh
cerita yang berhasil ya, Fatoni. Kreativitas berbuah keberhasilan. Puasa gini sharing kreatifnya ikutan puasa juga. Ini apa nih? Oh, Andi puasa dulu ya sharing. Harusnya puasa semakin kuat dong gitu ya, semakin sehat. Wah, Rudi memanfaatkan bambu, saya bacanya bumbu nih karena puasa kali ya. Bambu menjadi tudung saji dan alhamdulillah laku dijual. Good. Bambu yang kita pikir bambu itu biasanya buat apa sih gitu ya? Buat mukul orang. Enggak ya, jangan ya. Atau bambu buat bikin kursi, bikin sesuatu yang sifatnya gede, berat gitu ya. Ternyata bisa juga nih dibuat tudung saji. Ya, tudung saji. Jadi bahkan lebih ramah lingkungan ya Rudi ya. Kalau biasanya tudung saji dari plastik, ini dari bambu gitu ya. Mungkin Rudi boleh cerita. Habis Rudi nanti aku mau balik lagi ke Fatoni nih. Rudi gimana sih waktu menemukan idenya itu? Mungkin boleh dinyalakan videonya atau di unmute mikrofonnya. Silakan Rudi. Kalau tadi Kintan kan cerita karena ada tugas gitu ya, butuh alat-alat, akhirnya dia jadi punya ide nih saat lihat peralatan dapur. Kalau Rudi gimana nih ceritanya sampai bisa membuat tudung saji? Oke, wah Rudi sudah menyalakan videonya. Oke, mungkin boleh diletakkan dulu handphonenya supaya bisa terlihat. Oke. Wah, menarik nih. Wow, itu ya. Wow, boleh kasih tepuk tangan dong teman-teman. Luar biasa kelihatan ya tudung sajinya ya. Wah, ternyata tudung sajinya juga ada seninya juga ya. Ada karya seni juga. Wow, itu apa itu? Tempat tisu kah? Tempat tisu. Wow, luar biasa. Wah, ini adalah the real creativity juga nih teman-teman. Semuanya kreatif nih di kelas ini, luar biasa. Thank you Mas Rudi sudah sharing. Wow, dan ternyata bisa menghasilkan juga ya teman-teman. Jadi RC itu nama abadi dari Balai Besar Rehabilitasi Sosial. Oke, thank you Mas Fatoni untuk penjelasan RC-nya. Nah, sekarang kalau Mas Fatoni boleh dong diceritain gimana sih bikin alat cetak foto. Siapa tahu teman-teman yang lain juga mau mencoba nih. Dari mana nih Mas Fatoni kita bisa bikin alat cetak foto sendiri? Wow, ayamnya ikut join ya. Saya dari Magelang. Kedengaran nggak? Boleh, silakan perkenalan dulu. Itu alat cetak fotonya itu untuk membesarkan dan mengecilkan gambar. Ya, kerjanya seperti proyektor itu. Untuk dari dulu masih pakai kelis ya, belum pakai digital, masih pakai kelis yang seluloid itu. Ya. Jadi itu alat yang saya bikin itu dari kayu, papan. Terus yang beli cuma lensanya saja. Jadi bisa sebentar saya carikan gambarnya. Barangnya sudah tidak ada, sekarang sudah rusak karena sudah lama. Tapi kalau tidak salah ada gambarnya. Jadi alat itu sebentar saya carikan di galeri, ada masih tersisa gambarnya 2 atau berapa itu. Wah, nggak sabar nih kita mau lihat nih. Semoga belum hilang. Semoga belum hilang. Jadi intinya itu untuk memasang film klis itu, terus disorot pakai lampu yang wattnya besar, terus nanti lensanya itu bisa naik atau turun untuk mencari ukuran besar atau kecilnya foto yang mau diabrek begitu. Wow. Tuh. Jadi ya sederhana sekali. Padahal sebenarnya alat itu yang bikinan pabrik mahal, harganya jutaan.
Tuh. Zaman dulu bekas saja udah mencapai 600.000 ke atas. Itu kalau yang yang bikinan saya itu ya yang beli lensanya saja sekitar waktu itu tahun berapa ya, 90-an itu harganya 100-an ribu lensa itu. Begitu. Boleh dong tepuk tangan teman-teman untuk Mas Fatoni nih, luar biasa. Ini sebentar lagi saya cari, ternyata kok belum ketemu. Oke, nggak apa. Nanti kalau udah ketemu kabarin aja di kolom chat. Lihat ya. Iya. Terima kasih Mas Fatoni. Iya, sama-sama. Terus ada Eko ya, namanya panggilannya Mas Eko ya. Kreativitas yang pernah kulakukan setauku bisa memodifikasi data game dari operation system Windows atau Android untuk keperluan repair atau bug hingga membajak akun orang. Kreatif juga ya. Sementara kreativitas yang belum maksimal saat ini adalah menggunakan spreadsheet maupun aplikasi online lainnya untuk kolaborasi dan berbagi data kepada karyawan maupun partner untuk kerjasama. Oke. So, teman-teman, lihat di sini ya, dari idenya Mas Eko nih, bagaimana memodifikasi data game, kemudian membajak akun. Mungkin maksudnya membajak akun ini membantu orang yang terlanjur dibajak orang lain untuk kembali lagi ya. Sehingga digunakan untuk hal yang positif ya, Mas Eko ya. Kemudian untuk yang belum maksimal tadi, bagaimana tentang spreadsheet atau aplikasi untuk kolaborasi, seperti Google Sheet, Google Docs gitu kan. Jadi kita bisa tetap bekerja sama meskipun online. Oke, nah ini adalah contoh yang bagus juga nih teman-teman. Jadi kreativitas pun ada hubungannya sama pekerjaan kita. Kita berpikir gimana ya, karena kondisi pandemi ini akhirnya work from home misalnya. Tapi kalau biasanya saat kondisi tidak COVID, kita bisa ngobrol satu meja. Kita bisa gambar di papan tulis, kita bisa nulis di kertas, terus orang lain bisa mengoreksi, langsung ngobrol gitu kan. Tapi kalau pandemi gimana? Kerjaan saya kan satu nih, tapi yang ngoreksi banyak orang. Nah, kreativitas muncul, yaitu tadi menggunakan spreadsheet atau aplikasi online. Oh, pakai Google aja, Google Docs misalnya. Jadi orang bisa kita kasih link, lalu mereka klik, dan mereka bisa lihat pekerjaan kita dan bisa memberikan komentar. Meskipun lewat online. Dan itu adalah contoh yang disampaikan oleh Mas Eko. Thank you, boleh tepuk tangan dong untuk Mas Eko, luar biasa. Ada juga nih dari Putu Wira, hasil karya tulis yang bisa dijadikan buku. Nah, kreativitas juga ngomongin tentang hasil karya. Hasil karya tidak hanya yang berupa fisik ya, tapi juga pemikiran yang dituliskan dalam sebuah buku misalnya, bahkan dijual di toko buku. Boleh dong bukunya Mas Putu Wira, mungkin boleh sharing judul bukunya apa, siapa tahu kita bisa baca juga ya. Oke. Halo. Halo, boleh. Silakan. Judul bukunya itu kalau nggak salah Cinta. Cinta ya? Cinta. Ya. Karena hidup tanpa cinta itu seperti apa ya? Ya seperti sayur kurang garam. Seperti sayur kurang garam. Ya. Jadi cinta untuk sesama manusia. Itu. Kebetulan sebelumnya saya ikut gini lomba-lomba nulis secara daring. Ini ada juga teman yang ngajakin dan dapat sertifikat. Wow. Berarti ternyata kreativitas itu tadi ya bisa dipelajarin. Dan tadi Mas saya manggilnya siapa nih? Mas Putu, Mas Wira? Mas Putu ya. Mas Putu. Nah, ternyata Mas Putu sempat ikut pelatihan, bahkan sampai dapat sertifikat. Dari situ kreativitasnya makin meningkat lagi gitu ya Mas ya? Dan akhirnya bisa membuat karya. Ada teman yang ngajakin. Ada teman yang ngajakin. Good. Ya. Kita dapat teman satu yayasan juga di Denpasar. Oke. Wah, berarti kita bisa jadi kreatif dengan cara belajar. Kita juga bisa jadi kreatif dengan cara
berteman atau bersahabat dengan orang-orang lain yang juga punya keahlian gitu ya, sehingga bisa Kebetulan seperti teman Mas. saya nih sesama disabilitas ya. Oke, Itu. sesama disabilitas juga ya. Oke. Iya ya. Thank you Mas Putu. Boleh dong dikabarin gitu ya, bukunya bisa kita dapatkan di mana misalnya, nanti kita bisa baca juga nih hasil karya Mas Putu. Iya, iya, iya. Oke, terima kasih. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat Mas Putu. Nah, selanjutnya Mbak Kintan nih, coba saya lihat lagi. Kreativitas yang tadi ya. Jadi kreativitas kita itu bisa kita gunakan untuk hal yang positif juga pastinya ya. Seperti tadi nih, polis cybernya pemerintah untuk berantas website ilegal Mas Eko gitu ya. Jadi kemampuan hackingnya untuk hacking yang positif gitu ya, white hacker lah istilahnya, hacker putih gitu ya, artinya hacker yang membantu untuk hal positif. Wah, Mbak Hani bilang keren ya semuanya, emang keren nih Mbak Hani, saya juga merasa terinspirasi nih dari teman-teman semua ya. Buat Garcelia tenang, baru join datang nggak apa-apa, kita lagi ngobrolin tentang pengalaman kreativitas. Mungkin Garcelia punya cerita juga, boleh banget nih, pernah melakukan kreativitas seperti apa. Boleh yang berhasil, boleh yang belum maksimal. Nggak apa-apa, karena semuanya adalah tentang kreativitas. Oke, Mas Fatoni sudah ketemu gambarnya. Yuk kita lihat, Mas Fatoni mau sharing. Oke, coba saya spotlight ya, supaya semuanya bisa lihat gambarnya. Belum tampak, Mas. Mungkin boleh agak turun lagi. Nah, wow, seperti itu ya. Itu cukup besar ya, berarti ya? Ya, cukup besar itu. Besarnya ya tingginya sekitar 60-an senti, 50 sampai 60 senti. Itu di bawahnya dipasangi lensa, yang atasnya dipasangi fitting lampu itu. Itu bisa naik turun. Itu yang lipat-lipat itu dari kertas semen. Yang tudung lampunya dari kaleng bekas cat. Wow. Yang selainnya dari kayu. Dari kayu papan. Itu berapa hari membuatnya, Mas Fatoni? Ya cukup lama juga. Karena kan waktunya waktu itu masih sambil bingung-bingung mau mengembangkan ilmu, kurang modal gitu ya. Ya ternyata karena pikiran keras untuk mencoba sesuatu yang dulu pernah diajarin, akhirnya berhasil. Itu bisa untuk kerja, nyari uang, menerima abrek foto. Waktu itu belum teknologi digital ya, masih pakai kertas itu, pakai kertas foto hitam putih yang diabrek pakai kamar gelap. Itu sampai 2 tahun yang lalu baru rusak itu alat itu. Wow. Itu diambil fotonya 2 tahun yang lalu. Wow, berarti awet juga ya ini Mas alatnya ya? Ya lumayan awet, tapi akhir-akhir sudah tidak dipakai karena sudah berganti teknologi pakai komputer. Jadi saya merasakan dunia fotografi itu 2 dunia. Dari dunia yang masih pakai kamar gelap, akhirnya pakai yang digital, pakai komputer. Begitu. Tapi belajarnya dahulu, tahun 90-an, belajarnya masih pakai yang teknologi lama, yaitu yang pakai kamar gelap, yang pakai film seluloid gitu. Itu kiranya cukup dari saya. Terima kasih Mas Fatoni. Wow, sangat menginspirasi banget ya teman-teman. Ternyata kreativitas itu tidak memandang keterbatasan. Artinya dengan barang-barang daur ulang, dengan tadi kertas semen misalnya, bahkan saat ngomongin telur yang di awal tadi, banyak sekali hal-hal yang bisa kita ciptakan dari segala sesuatu di sekitar kita. Nah, kalau saya lihat lagi nih, ada cerita juga nih. Jadi, Mas Fatoni tadi sudah membuat alat untuk afdruk tadi ya, mencetak, kemudian Mas Davianca membuat papan sablon dari papan kayu bekas. Ya, yang penting punya ide gitu ya, bahkan dari papan kayu bekas. Mas Davianca boleh sharing mungkin kalau ada fotonya atau bisa ditunjukkan. Ada Mas Davianca di sini?
Kalau berkenan menyalakan video lalu berinteraksi dengan kita boleh. Atau lewat chat juga boleh. Oh, raise hand silakan Mas Daviansyah. Oke. Sedang ada di mana nih? Di rumah ya? Gini, kenapa saya bikin apa papan sablon dari papan kayu bekas? Soalnya gini, kalau saya beli mahal karena di rumah banyak kayu bekas, saya coba membuat dari kayu bekas gitu, papan kayu bekas. Kemudian juga saya juga untuk apa menyablon kaos juga bingung menempelnya pakai apa, menempelkan kaosnya pakai apa. Saya berpikir pakai sampo aja. Nah, ternyata dicoba pakai sampo bisa, walaupun nggak nempel-nempel banget. Tapi yang penting bisa pakai nyablon gitu, papan sablon sama pakai lem yang dari sampo gitu. Dari shampoo ya? Ya, sampo. Bikin lem dari sampo. Hanya untuk sekedar nempelin kaos bahan gitu. Mau disablon. Wow, itu berapa lama menemukan idenya itu, Mas Daviansyah? Mungkin 1 hari mungkin ya. 1 hari ya? Wow. Ya. Tapi yang cepat bikin lem dari sampo itu. Cuma kalau bikin untuk papan mungkin agak sedikit lama ya. 2-3 hari. 2-3 hari. Oke, boleh dong tepuk tangan nih buat Mas Daviansyah ya, luar biasa nih menemukan bagaimana membuat sablon kaos gitu ya dari barang-barang di sekitar kita. Oke, saya mau cek lagi ada cerita lain kah dari teman-teman yang lain? Wah, makin semangat nih hari ini, dapat banyak inspirasi ya. Ada memberdayakan barang daur ulang, sempat bikin gambar pakai perca kulit sintetis, sisa pembuatan tas. Wow, berarti tas kulit, potongan-potongannya nggak kepake gitu ya, itu digunakan. Boleh dong, Garcelia, boleh cerita digunakan untuk apa nih akhirnya perca kulit sintetisnya? Iya Kak. Jadi apa? Ini nyambung nggak sih? Nyambung, suaranya masuk. Oke. Jadi alhamdulillah ya waktu itu kan di tempatku sekarang ini namanya LBK itu ada ada pemberdayaan untuk disabilitas bikin tas tajur di Bogor. Nah aku sering minta untuk sisa-sisa finishingnya yang bagian ujung-ujungnya itu. Nah kebetulan di rumah juga kan ada papan karton ya. Yang papan kardus lah bisa dibilang gitu. Karena waktu itu mau bikin papan nama untuk untuk sekolah. Jadi saya waktu itu supaya beda, saya saya bikin pakai kayak model kolase gitu deh. Jadi tempel-tempel gitu. Dan hasilnya lumayan bagus, tapi saat dibawa ke sekolahan anak ternyata malah hilang. Makanya nggak ada fotonya, itu sayang banget. Siap, nggak apa-apa. Tapi kan artinya kamu sudah berhasil ya, Iya sih, untungnya itu. Berkreasi tadi ya. Wow, itu berapa lama menemukan ide sampai akhirnya mengumpulkan dan jadi ini? Kalau idenya sih dalam waktu 1 hari waktu ngelihat sisa-sisa kain sintetisnya itu 1 hari juga udah kepikiran harus digimanain, terus dibikinnya kayak gimana udah kepikiran. Cuma ngumpulin sisa-sisanya itu sampai 1 kantong penuh itu butuh waktu sekitar 2-3 bulan lah. Jadi dapetin bahannya justru yang susah. Ya. Lalu proses membuatnya setelah terkumpul tadi? Cuma 2 jam sih.
Oh, wow, keren banget ya, luar biasa. Boleh dong tepuk tangan nih buat Garcelia. Good, terima Makasih. kasih Garcelia. Wow. Wah, ini luar biasa ya kelas kita hari ini ya Kak Arin ya. Semuanya kreatif, punya ide-ide cemerlang, bahkan sudah melakukan nih. Jadi kita diskusi tentang kreativitas bukan cuma tentang teori, tapi nanti kita kaitkan nih dengan pengalaman langsung dari teman-teman semua. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang udah berani sharing, karena sekali lagi ngomongin tentang kreativitas itu bukan tentang berhasil atau gagal, tapi tentang keberanian. Dimulai dari berani menyampaikan ide atau pendapat kita, lalu mencoba menciptakan sesuatu gitu ya. Dan semua sudah dipraktekkan oleh teman-teman, bahkan dalam kehidupan sehari-hari nih, bikin telur, punya ide apa ya? Nah, itu bagian dari kreativitas. Oke, nah selanjutnya teman-teman, kalau kita udah semuanya yakin nih bahwa oh kreatif itu tentang keberanian mencoba menciptakan sesuatu nih, maka kreativitas itu punya manfaat buat kita. Kreativitas itu bikin kita jadi keren dan aktif. Sesuai dengan singkatannya ya. Jadi kreatif itu ternyata kalau dipanjangin keren dan aktif gitu ya. Kerennya dengan ide-ide cemerlang. Percaya nggak sih kalau orang keren yang ada di dunia ini, misalnya teman-teman lihat siapa orang keren menurut teman-teman gitu ya. Mungkin ada yang bilang, oh mereka keren sebagai pengusaha, keren sebagai akademisi, ya orang yang dengan pendidikan tinggi, oh keren sebagai, bahkan keren sebagai aktor, sebagai aktris, keren sebagai penyanyi, keren sebagai atlet, keren sebagai fotografer dan sebagainya. Nah, keren di sini yang dimaksud adalah keren dengan ide-ide cemerlang. Jadi kerennya orang-orang kreatif ini karena mereka punya ide-ide cemerlang. Pengen jadi orang yang keren, teman-teman? Dengan ide-ide cemerlang? Pengen dong, kalau pengen boleh kasih jempolnya, stiker jempol. Siapa yang pengen punya ide-ide cemerlang nih? Boleh kasih responnya. Oke banget ya. Gitu ya. Nice kata Eko. Kreatif sama dengan keren plus aktif gitu ya. Nah, keren dengan ide-ide cemerlang. Nah, tapi karena kreatif itu tidak hanya keren, tapi harus ada satunya lagi nih, yaitu aktif. Jadi keren dan aktif. Dari ide itu kita berani mencoba. Ya. Jadi kalau pengen benar-benar kreatif, kita harus punya ide cemerlang, berani mengungkapkan ide, lalu berani mencoba. Jadi yang namanya ide itu tidak hanya di pikiran, tapi benar-benar kita coba, kita lakukan. Gitu. Seperti tadi ceritanya teman-teman semua, ada yang bikin sablon, ada yang bikin untuk alat cetak foto, ada yang bikin lukisan dari pecahan kulit telur, ada yang membuat karya dari kulit sintetis gitu ya, dari perca kulit sintetis yang tidak terpakai, barang-barang yang tidak digunakan, kayu bekas, bisa untuk banyak sekali kreativitas. Dari bambu bisa bikin tudung saji, tempat tisu dan lain sebagainya. Itu karena apa? Karena kita keren dengan ide kita, lalu kita aktif mencoba. Kalau gagal gimana? Kalau gagal kita bisa belajar lagi dari kegagalan itu. Kalau ternyata nggak ada yang menerima atau orang kecewa dengan yang kita buat, artinya apa? Artinya kita bisa belajar apa yang bisa kita sempurnakan. Maka kreativitas, jangan sampai kreativitas itu berhenti hanya karena kita belum berhasil. Justru ketika kita mencoba kreatif terus belum berhasil, artinya ada jalan untuk lebih kreatif lagi. Gitu. Jadi teman-teman harus bersyukur nih ketika mendapatkan sebuah masalah, kemudian teman-teman mencoba memecahkannya, tapi ternyata kok belum berhasil, maka yang pertama kali kita lakukan adalah bersyukur. Artinya ada kesempatan untuk kita belajar lagi dan mencoba lagi. Karena kalau teman-teman ingat ceritanya Thomas Alva Edison yang dibawain oleh Kak Arin waktu itu, percobaan ke-1001 lah baru berhasil. Gitu ya, sehingga langkah 1 sampai 1000 adalah langkah yang harus dilewati untuk mencapai keberhasilan. Bukan 1000 kali gagal, tapi 1000 langkah yang harus dilewati. So, teman-teman mulai sekarang, kalau pengen jadi orang yang kreatif, kalau pengen keren dan juga aktif, mulailah berani menyampaikan ide, dan mulailah berani untuk mencoba. Oke, setuju semuanya? Wah, kalau kata Eko nih, kreatif itu sangat berhubungan dengan orang yang sudah mencoba.
Jadi kita dikatakan kreatif kalau kita berani mencoba. Jadi bukan hanya sebuah wacana atau kilasan ya, wacana gitu ya, bukan sekedar wacana atau rencana, tapi bagaimana sebuah wacana bisa diwujudkan jadi realita gitu ya. Setuju banget nih Mas Eko, thank you. Kreatif juga bisa menghasilkan karya yang bermanfaat, kata Mas Putu Wira ya. Good. Oke, bertemu orang baru yang kreatif makin memicu perubahan. Nah, seperti hari ini nih. Hari ini kita beruntungnya karena bukan hanya karena mendengar materi ya, tapi benar-benar bertemu dengan orang-orang yang kreatif. Wah, saya senang banget ya, apalagi sesi ini direkam, nanti suatu saat teman-teman merasa butuh ide, tonton lagi video ini. Kita tonton lagi gimana ceritanya Mbak Kintan menemukan alat-alat tadi, bagaimana ceritanya teman-teman yang lain juga menemukan idenya ya, supaya kita bisa terinspirasi. Oke, so kreatif menjadi keren dan aktif. Nah, selanjutnya teman-teman, lalu apa kaitannya nih dengan pekerjaan? Wah, Davianca langsung muncul nih chatnya. Kreatif juga bisa menghasilkan uang. Bener banget gitu ya. Dengan kreativitas bahkan kita nggak perlu mencari pekerjaan, justru kita menciptakan lapangan pekerjaan. Percaya atau enggak sih teman-teman, semua pengusaha ataupun perusahaan yang ada di dunia ini itu berdiri karena ide kreatif, gitu ya. Karena berdiri karena ide kreatif. Perusahaan apa? Sebutkan, misalnya. Atau tempat saya sekarang berada gitu ya, di Gojek gitu ya. Itu kan karena adanya kreativitas. Bagaimana orang sulit menemukan ojek dengan mudah gitu kan. Lalu harganya juga kadang kalau kita naik ojek dipatok harga yang sangat tinggi, lalu kita terpaksa membayar itu karena mau nggak mau udah terlambat gitu ya, takut nggak sampai ke tempat tujuan dengan tepat waktu, sehingga ya sudah deh saya bayar besar gitu ya, sehingga dari masalah itulah muncul kreativitas. Kenapa enggak kita hubungkan semua driver ojek dalam sebuah awalnya sebagai call center atau sebagai call center ya, apa istilahnya, memesan driver melalui telepon. Butuh driver di alamat ini untuk mengantar ke tujuan ini, itu melalui call center. Tapi dengan perkembangan waktu, akhirnya teman-teman semuanya bisa menggunakan aplikasi itu di handphone. Nah, dari ide yang sederhana, yaitu menghubungkan antara driver dengan customer, bisa membuat perusahaan yang semakin besar menjadi dekakorn dan sebagainya. Ya, itu adalah salah satu contoh saja. Masih banyak sekali contoh-contoh yang lain ya, bagaimana kreativitas justru bisa menghasilkan uang gitu ya, bahkan membuka lapangan pekerjaan. Wah, seperti Mas Fatoni nih, belum pernah jadi karyawan gitu ya. Saat kerja ikut orang pun masih boleh menjalankan usaha saya sendiri. Artinya orang kreatif ini benar-benar ada 1000 jalan, ada banyak jalan menuju Roma gitu ya. Kalau teman-teman orientasinya ingin mendapatkan penghasilan secara finansial, dengan kreativitas, teman-teman tidak hanya mendapatkan penghasilan, tapi teman-teman juga bisa membantu banyak orang untuk juga sama-sama mendapatkan penghasilan. Jadi kreativitas saya sangat berkaitan dengan pekerjaan dan perlindungan, kata Mas Eko. Betul ya Mas Eko ya, pekerjaan dan perlindungan. Mungkin perlindungan boleh dielaborasi, Mas Eko, dijelaskan perlindungan seperti apa? Menarik nih. Sharing-sharing dari teman-teman di kolom chat nih. Yang lainnya juga boleh ya, teman-teman kalau punya pandangan, punya pikiran, atau pertanyaan juga boleh disampaikan di kolom chat. Gimana, Mas Eko mau sharing mungkin? Menampilkan videonya untuk berinteraksi, atau dengan voice juga boleh. Oke. Saya coba baca yang lain juga ya, yaitu dari Rudi, dari Mas Rudi. Ide kreatif bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal, contohnya berdagang. Bener banget ya, para pedagang yang sukses bukan hanya sekedar membeli barang lalu menjual kembali, tapi mereka berpikir kreatif, apa ya yang sedang dibutuhkan oleh orang-orang saat ini. Oh, kondisi COVID banyak yang butuh masker, tapi bukan sembarang masker, tapi masker yang mudah digunakan, misalnya untuk teman-teman yang berhijab misalnya, sehingga masker yang dikaitkan di telinga akan menjadi sulit. Oh, berarti saya bisa nih membuat sesuatu yang membantu itu.
Teman-teman tahu kan yang bisa membuat namanya konektor masker ya kalau nggak salah. Mungkin Kak Arin yang menggunakan masker dan hijab ada tuh sekarang menciptakan sesuatu dari melihat masalah yang ada di sekitar. Itu caranya bagaimana seorang pedagang itu bisa kreatif. Thank you Mas Rudi. Kemudian ikut kerja orang hanya 6 bulan. Oke. Mas Fatoni ya. Jadi ternyata kreativitas itu membuat kita mandiri. Wah, ini insight baru nih dari Mas Fatoni ya. Kreativitas membuat kita menjadi orang yang mandiri. Jadi tidak tergantung dengan orang lain. Artinya bukan berarti kita tidak mau berinteraksi atau menjadi orang yang egois, tidak. Tapi maksudnya mandiri berarti kita bisa mencari jalan untuk memecahkan masalah yang kita hadapi, gitu ya. Terima kasih Mas Fatoni. Nah, untuk teman-teman yang mungkin sekarang sedang berkarya di sebuah perusahaan atau sedang berusaha mencari kesempatan kerja di perusahaan, ini juga ada kaitannya nih, kreativitas dengan peran kita sebagai karyawan atau peran kita sebagai bagian dari perusahaan. Yang pertama, itu kreativitas akan melatih keberanian untuk menyampaikan pendapat. Kalau kita dari awal menyatakan bahwa saya ingin jadi orang yang kreatif, saya coba cari 1000 jalan untuk mencapai sebuah tujuan, maka kalau kita sudah punya idenya tadi, kita akan berani ya untuk menyampaikan pendapat. Nah, orang yang berani menyampaikan pendapat ini, teman-teman, akan memiliki nilai tambah nih, atau memiliki value gitu ya, nilai tambah di mata organisasi. Coba bayangkan teman-teman memiliki sebuah perusahaan. Lalu teman-teman lihat ada 2 karyawan. Karyawan yang pertama, dia hanya menunggu diperintah baru bekerja. Menunggu disuruh baru melakukan sesuatu. Karyawan yang kedua, gitu ya, ini karyawannya teman-teman nih, kalian jadi bosnya lah istilahnya. Karyawan yang kedua, tanpa disuruh, dia memberi ide. Dia mengusulkan sesuatu. Pak, Bu, bagaimana kalau kita melakukan ini? Lalu tiba-tiba perusahaan menghadapi masalah, dia berani untuk menyampaikan pendapat. Pak, Bu, untuk masalah ini saya ada beberapa alternatif solusi. Sementara karyawan yang pertama tadi hanya diam, hanya menunggu, hanya bekerja kalau disuruh. Menurut kalian sebagai bos misalnya, sebagai atasan, kalian akan lebih suka sama karyawan yang pertama yang hanya menunggu sampai disuruh, atau karyawan yang kedua yang berani menyampaikan pendapat? Silahkan. Oh, Garcelia nih. Garcelia kalau jadi pimpinan di perusahaan akan lebih suka orang yang kedua ya, kreatif dalam pekerjaan, punya inisiatif. Josephine Kintan juga, Rudy juga yang kedua dong. Gitu. Tapi kadang yang pertama berpikir begini, loh, saya kan bekerja, saya kan digaji karena saya bekerja, dan saya pun nggak ada salahnya dong saya menunggu disuruh, toh ketika saya disuruh saya bekerja. Kira-kira yang pertama salah nggak sih ketika dia hanya menunggu saat disuruh baru bekerja? Kalau hanya melihat dari kontrak pekerjaan, ya dia nggak salah. Dia tidak bisa dituntut, gitu kan? Karena dia melakukan apa yang diperintahkan. Tapi kalau kita ingin unggul, kalau kita ingin lebih baik, kalau kita ingin menjadi orang yang punya peran besar, ya, dan ingin berkembang, wah, thank you banget nih, Garcelia memberikan kalimat yang bagus, yaitu yang pertama nggak salah. Dia selalu bekerja saat disuruh. Salahnya ketika disuruh nggak mau kerja, itu baru salah, gitu kan? Yang pertama ini disuruh, dia mau, dia lakukan. Tapi ya sudah, hanya melakukan apa yang disuruh saja. Dia tidak salah, tapi lama untuk berkembang. Betul. Yang pertama tidak akan dipecat, teman-teman, karena dia tidak melakukan kesalahan, dia tidak kriminal, gitu ya, dia tidak membantah, dia tidak membantah. Tapi lama untuk berkembang. Sebagai atasan, sebagai bos gitu ya, atau pemilik perusahaan, mereka akan lebih semangat nih ketika bertemu dengan orang yang kedua. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, kalau suatu saat atasan atau bosnya harus pensiun, atau mungkin atasan atau bosnya harus pindah ke cabang yang lain, lalu perusahaan tersebut butuh pemimpin, butuh orang yang menggantikan dirinya, kira-kira dia akan memilih orang pertama atau kedua, teman-teman? Silakan. Ingat ya, yang pertama itu bukan kriminal, yang pertama itu melakukan pekerjaan. Yang kedua ya, kata Kintan. Yang lainnya gimana?
Kira-kira milih yang pertama atau yang kedua? Gimana? Yang lainnya silakan dituliskan. Yang kedua, karena memberi motivasi untuk bersaing dengan diri sendiri. Good. Yang kedua pun selalu mengusulkan ide, memberikan gagasan, menyampaikan pendapat, bukan untuk menjatuhkan yang pertama, untuk kelihatan keren, bukan, karena dia selalu berpikir bahwa apa ya yang bisa saya berikan untuk perusahaan ini sehingga perusahaan ini bisa lebih baik gitu ya. Yang ketiga menurutku berhubungan dengan berpikir kritis. Oke, yang ketiga, mungkin maksudnya yang kedua ya, karena contohnya hanya 2 orang. Atau yang ketiga, ini Mas Eko sendiri nih mungkin ya. Yang kedua ya. Oke, betul banget teman-teman, berpikir kritis. Untuk bisa berpikir kritis, dari berpikir kritis itu akhirnya kita mencari jalan kan. Dan akhirnya kita bisa berpikir kreatif juga, memberikan alternatif tadi. Good, setuju Mas Eko, terima kasih banyak ya. Jadi teman-teman, kalau tadi kita membayangkan diri kita sebagai pimpinan, maka coba sekarang kita tanyakan pada diri kita. Nah, kalau sekarang ini kondisi saya masih menjadi orang yang pertama atau yang kedua ya? Apakah saya hanya bekerja saat diperintah saja, atau saya berusaha kreatif dengan memberikan ide-ide baru? Apakah saya berusaha kreatif dengan berani menyampaikan pendapat? Ya meskipun nanti mungkin pendapat saya ditolak, nggak masalah, tapi saya memberikan ide. Gitu. Thank you. So, terima kasih banyak teman-teman. Itu adalah contoh bagaimana kreativitas itu sangat dibutuhkan nih di dunia pekerjaan. Karena dia akan melatih keberanian kita untuk memberikan ide, gitu ya. Dan ketika kita sudah punya ide yang sangat banyak, akan lebih mudah nih untuk bisa menemukan solusi. Sehingga kreativitas tadi ngomongin keberanian tentang menyampaikan pendapat dan memberikan ide, kalau ditambah sama materi kemarin, berpikir kritis, itu akan membuat kita bisa dengan mudah menemukan solusi. Betul ya? Jadi, kreativitas pun dapat menuntaskan pekerjaan yang ada. Betul banget Mas Eko, dengan kreatif, kita bisa selangkah lebih dekat dengan penuntasan pekerjaan. Tapi sekali lagi, kreativitas itu bagaimana kita berani menyampaikan ide, gagasan, dan mencoba. Sementara pekerjaan tuntas kalau apa yang kita lakukan itu efektif, sesuai dengan apa yang dibutuhkan, sesuai dengan masalahnya. Maka perlu ditambah dengan berpikir kritis. Jadi setelah kreatif, punya banyak ide, lalu kita coba kritis nih, dari ide-ide yang banyak ini, mana yang paling efektif, mana yang paling tepat. Gitu. Jadi kreativitas, ditambah berpikir kritis, ditambah lagi pembahasan sebelumnya, gitu ya, tentang growth mindset atau pola pikir bertumbuh, itu akan membuat teman-teman bisa menuntaskan pekerjaan. Itulah mengapa sesi webinar kita ini ada beberapa sesi, gitu ya. Bahkan sampai kepada nanti inovasi, gitu ya. Terima kasih Kintan, gitu ya. Pertanyaan yang bagus. Kalau saya lebih ke memudahkan inovasi. Betul, karena inovasi itu akan bisa mudah ditemukan kalau kita punya beberapa alternatif. Nah, beberapa alternatif itu akan muncul kalau kita orangnya kreatif, gitu ya. Punya option A, option B, option C, lalu kita cari yang paling sesuai yang mana. Oh, ternyata option C. Ketika option C itu kita lakukan, itulah inovasi kita dalam pekerjaan. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan, karena setelah ini saya akan berbagi tips nih buat teman-teman, gimana sih bisa mulai berpikir kreatif nih, kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun. Silakan, kalau ada pertanyaan, saya stop share dulu nih, sambil lihat kesiapan teman-teman. Mungkin ada yang mau bertanya sebelum saya masuk ke tips and trick-nya. Silakan boleh resen. Wah, oke, Putu, silakan Mas Putu. Saya mau tanya nih, Ya. bagaimana caranya menciptakan kerja agar bisa menghasilkan uang tuh dengan hasil karya sendiri gitu. Bagaimana caranya? Oke, wow, terima kasih pertanyaannya Mas Putu. Pertanyaannya sangat mendalam dan bermanfaat sekali ya buat teman-teman yang lain ya. Gimana sih caranya kita bisa
dengan kreativitas gitu ya, akhirnya bisa menciptakan pekerjaan dan menghasilkan, sehingga kita bisa mandiri, kita kemudian tidak tergantung atau tidak hanya menunggu peluang pekerjaan dari orang lain. Seperti itu, Mas Putu? Iya. Ya, oke. So, terima kasih Mas Putu pertanyaannya. Nah, teman-teman, menjadi kreatif itu juga bicara tentang bagaimana kita menemukan peluang. Artinya, menjadi orang yang kreatif bukan berarti semuanya kita selesaikan sendirian ya. Mandiri sama menyelesaikan segala sesuatu sendiri itu beda artinya. Kalau segala sesuatu sendiri artinya kita tidak mau bekerja sama, kita tidak mau melihat peluang yang ada, kita tidak mau dibantu orang lain karena saya bisa kok sendirian. Nah, itu beda, itu bukan mandiri namanya. Tapi bisa jadi kita menutup diri. Nah, kalau mandiri artinya tetap berinteraksi dengan orang lain, tetap melihat peluang, tapi tidak tergantung hanya pada satu peluang saja, tapi kita bisa mencari peluang-peluang yang lain. Nah, kalau Mas Putu bertanya tentang gimana sih supaya karya kita sendiri ini bisa bermanfaat bagi orang, maka saya akan mulai masuk nih ke tips and trick menjadi orang kreatif yang akan saya sampaikan ke teman-teman semua. Nah, ada 7 langkah supaya bisa menjadi kreatif dalam pekerjaan atau bisa menciptakan gitu ya, menghasilkan dengan karya sendiri. Semoga ini akan menjawab pertanyaannya Mas Putu juga. Jadi bisa dalam pekerjaan kalau teman-teman bekerja di sebuah perusahaan atau organisasi, atau buat teman-teman yang pengen jadi wirausaha, punya ide, semoga 7 langkah ini juga menjawab kebutuhan teman-teman tersebut. Saya akan masuk ke langkah yang pertama. Kenali masalahnya. Sebelum kita punya ide, sebelum kita mencari segala sesuatu alternatif solusi, maka pahami dulu masalahnya apa. Mungkin sudah pernah dibahas di berpikir kritis ya, bagaimana kita mengetahui akar masalah. Nah, buat Mas Putu yang pengen jadi seorang pengusaha, atau pengen menghasilkan karya yang diminati oleh banyak orang, maka kenali dulu Mas. Kenali dulu apa yang menjadi masalah dari calon pembelinya Mas Putu. Kalau Mas Putu ingin menjual sesuatu. Calon klien, kalau Mas Putu memberikan berupa jasa gitu ya. Jadi kenali masalah dari orang yang membutuhkan kita. Misalnya Mas Putu, kalau boleh tahu Mas Putu punya keterampilan apa yang bisa Mas Putu tawarkan gitu ke orang lain, menghasilkan sebuah karya apa begitu? Misalnya hasil karya lukisan misalnya. Lukisan, oke. Nah, kalau Mas Putu punya keterampilan lukisan, sebelum Mas Putu melukis, sebelum Mas Putu lalu menjualnya lewat online shop, lewat beberapa pameran dan sebagainya, kita perlu tahu dulu nih, kenapa sih orang butuh lukisan? Maka kenali dulu masalah. Oh, ternyata orang butuh lukisan agar mereka saat bekerja lihat lukisan jadi relax, jadi fresh, jadi semangat. Mungkin silakan, maka kenali dulu masalahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, orang butuh lukisan supaya ruang tamunya menjadi indah. Ketika ada tamu, tamunya pun jadi nyaman di ruang tamu. Oke, yang kedua. Yang ketiga, orang butuh lukisan karena pengen dekorasi rumahnya bikin nyaman, jadi homey, jadi enak gitu ya kalau kita ada di rumah itu. Oke, itu tentang kebutuhan. Lalu apa masalahnya? Misalnya, orang dengan lukisan itu ternyata punya masalah. Apa masalahnya? Mereka mudah bosan, dikit-dikit ganti lukisan. Oke. Lalu apalagi dari kenali masalah itu? Oh, ternyata lukisan itu kalau lama nanti jadi berdebu misalnya. Jadi sarangnya debu. Atau yang ketiga, lukisan kalau terlalu lama bagian belakangnya itu banyak sudah mulai muncul jamur atau menjadi lembab sehingga temboknya jadi rusak dan sebagainya. Nah, mungkin itu adalah masalah-masalah yang dihadapi orang yang berkaitan dengan apa yang mau kita tawarkan, yaitu lukisan. Maka kalau kita sudah kenali masalah, maka yang kedua adalah rasakan dampaknya. Artinya, tanyakan pada diri kita, kalau orang butuh dekorasi yang indah, tapi mereka tidak ingin adanya kesulitan saat memasang lukisan segala macam, dampaknya apa ya? Artinya begini, apa yang bisa... Yang pertama, saya membayangkan orang yang nanti akan menerima lukisan saya, kamarnya jadi lebih keren, ruang tamunya lebih menarik,
tempat kerjanya jadi lebih nyaman dan selalu mendatangkan inspirasi. Lalu rasakan dampak lagi, orang yang akan menerima lukisan saya, jadi silakan berimajinasi dulu sebelum melukis, sebelum melakukan apapun, rasakan dulu ya. Orang yang menerima lukisan saya, mereka tidak perlu khawatir dengan lukisan yang berdebu, karena saya punya caranya untuk membuat lukisan itu tidak berdebu. Gimana caranya? Nanti kita pikirkan. Tapi yang penting kita tahu dulu nih, apa yang sedang kita ingin capai. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, orang nggak perlu khawatir masang lukisan pakai paku. Karena kalau masang lukisan pakai paku itu kadang temboknya jadi bolong, jadi berlubang. Lalu ada orang yang masang lukisan pakai paku, jempolnya kepukul sama paku, gitu ya. Maka orang yang akan menerima lukisan saya, dia tidak perlu khawatir itu semua. Gimana caranya? Nanti kita pikirkan. Tapi yang penting kita punya goal dulu. Kita punya dampak apa sih yang mau kita berikan dari yang mau kita karya yang mau kita tawarkan. Itu untuk Mas Putu kalau pengen punya karya lukisan sendiri. Dalam pekerjaan juga gitu, teman-teman. Teman-teman punya pekerjaan misalnya diminta untuk merekap data pelanggan. Minta tolong dong sama atasan gitu ya. Atasan minta tolong dong rekap data pelanggan ini, ada banyak banget datanya. Maka kenali dulu masalahnya. Apa masalah yang mau kita pecahkan nih dari data pelanggan itu? Oh, kita pengen cari tahu nih, pelanggan kita paling suka brownies rasa apa ya? Misalnya kita bekerja di sebuah toko brownies. Kita punya data pelanggan, data pesanan, tapi perusahaan belum tahu nih brownies paling favorit itu rasa apa ya. Sehingga dari rasa itu kita bisa memproduksi lebih banyak, sehingga tidak ada stok yang tersisa misalnya. Maka kenali masalahnya dulu. Oh, ternyata datanya berantakan nih. Tidak semua ada isi data konsumennya, tidak semua konsumen ditanya ditanya datanya, sehingga kita nggak tahu nih. Sehingga dari kenali masalah, maka rasakan dulu dampaknya apa ya. Ketika nanti saya mengerjakan, apa ya dampak yang mau saya berikan. Oh, saya pengen data ini jadi rapi. Maka itu imajinasikan dulu, rasakan dulu dampaknya kalau teman-teman berhasil melakukan itu. Lalu teman-teman bayangkan lagi, oh perusahaan jadi bisa tahu nih brownies apa yang favorit, sehingga stoknya akan lebih banyak. Sehingga tidak ada lagi nih brownies-brownies tidak favorit yang stoknya bahan bakunya akhirnya hanya berakhir di tempat sampah karena ternyata tidak favorit bagi customer. Atau tidak ada lagi nih setelah ini customer yang kecewa karena mau pesen rasa coklat yang favorit ternyata rasa coklatnya habis. Maka dengan saya melakukan pekerjaan ini, dan kalau saya berhasil melakukan ini, maka saya bisa memberikan dampak yang positif. Jadi selalu mulai dari mengenali masalah lalu merasakan dampak. Apa sih Mas pentingnya merasakan dampak? Itu kan cuma imajinasi aja. Itu kan cuma angan-angan aja. Kan kita nggak boleh cuma punya angan-angan. Yang boleh kan kita harus melakukan. Nah, tapi teman-teman percaya atau tidak, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini itu terjadi 2 kali. Yang pertama, dia terjadi di dalam pikiran kita, dalam imajinasi kita. Yang kedua, terjadi di dunia nyata. Artinya, kalau kita ingin itu terjadi di dunia nyata, maka mari kita mulai dari pikiran kita dulu. Nah, pikiran yang positif tadi tentang dampak apa yang bisa saya tampilkan, dampak apa yang bisa saya wujudkan, itu akan memicu kreativitas kita. Gitu ya, itu akan memicu kreativitas kita. Sering mungkin kita jadinya stuck, kita jadinya nggak punya ide, karena dari awal kita ngerasa, udahlah ini nggak mungkin, ini sulit, misalnya. Kalau dari awal kita udah bilang, ini sulit, ya sudah, kita akan sulit mendapatkan kreativitas. Karena di pikiran kita sudah bilang, hey, ini nggak mungkin, hey, ini sulit, udah deh, nyerah aja. Nah, untuk menghindari itu, maka bayangkan dulu yang indah. Apa sih indahnya, apa sih bahagianya kalau saya berhasil melakukan ini? Apa sih bahagianya kalau saya berhasil menciptakan lukisan yang bukan sekedar lukisan, tapi bisa menjawab masalah orang-orang yang membutuhkan lukisan. Ternyata orang-orang butuh lukisan yang bisa diganti-ganti. Wah, kenapa enggak saya ciptain lukisan yang portable? Nah, itu nanti saat kita menciptakan ide ya. Jadi lukisannya bisa diganti-ganti. Atau mungkin lukisan yang nggak butuh paku, tapi dia bisa pakai selotip, yang selotip itu ternyata tidak melukai tembok, kan ada kan dijual. Sehingga nanti Mas Putu nggak cuma jual lukisan, tapi lengkap dengan semua solusinya. Bapak, Ibu, temboknya dari apa? Oh, dari tembok. Saya ada ini selotip yang tidak akan melukai tembok. Oh, tembok saya dari marmer. Oh, ini ada nih
istilahnya apa ya, cop-copan, cop-copan yang terbuat dari karet yang bisa nempel gitu kan. Tahu ya teman-teman yang dari karet vakum yang nyedot gitu. Jadi dia akan nempel di lapisan yang itu kedap udara seperti kaca ataupun tadi marmer misalnya. Jadi ketika kita mengenali masalah lalu kita membayangkan dampaknya bukan sekedar produknya apa tapi dampak yang dirasakan oleh orang lain, maka kita akan semangat nih untuk bisa menciptakan kreativitas tadi. Begitu juga ketika tadi punya pikiran bahwa oh nanti dampaknya adalah perusahaan tidak lagi memproduksi brownies yang akhirnya terbuang karena sudah tahu yang favorit apa, maka itu akan membuat kita semangat nih dalam mencari ide kreatif bagaimana merapikan datanya, bagaimana merekap datanya, bagaimana cara kita mengumpulkan informasi secara efektif misalnya. Tapi lagi-lagi mulailah dari dampak yang ingin kita wujudkan. Kenali, rasakan. Yang ketiga, enjoy prosesnya. Teman-teman, untuk menjadi kreatif kita harus menikmati prosesnya. Bahkan ada salah satu psikolog yang pernah bilang bahwa sebelum kalian berusaha mencari ide, maka selesaikan dulu ya masalah yang ada di sekitar kalian. Dimulai dari merapihkan lingkungan di sekitar kalian. Bahkan ada salah satu buku yang membahas tentang seni merapikan. Kalau teman-teman pernah dengar istilah Marie Kondo, namanya Marie Kondo, dia adalah orang dari Jepang. Dia punya keahlian tentang merapikan barang. Nah, itu ternyata menurut riset, orang yang ada di lingkungan yang sudah rapi, kemudian itu akan memudahkan kita untuk menemukan ide. Bayangin kalau teman-teman kamarnya agak berantakan misalnya, ada baju kotor di ujung sana, ada bekas makanan di ini, bekas sahur gitu ya, lupa belum diberesin, atau mungkin bekas buka puasa 3 hari yang lalu, piring kotornya masih numpuk di meja. Ketika kalian berusaha mencari ide, mata kalian secara tidak sengaja akan melihat itu. Aduh, itu baju kotor tuh. Akhirnya pikirannya ngomongin baju kotor. Pas tiba-tiba lagi cari inspirasi, mau lukis apa ya hari ini, atau mau menulis cerita apa ya hari ini, tiba-tiba matanya nggak sengaja lihat nih, waduh di atas ada bekas makanan, waduh ntar harus cuci piring dulu nih, karena piringku udah habis. Akhirnya terdistract, terganggu, pikirannya terganggu. Nah, sehingga untuk enjoy proses, cobalah teman-teman menciptakan lingkungan yang nyaman gitu ya. Jadi enjoy proses itu dimulai dari menciptakan lingkungan yang mendukung. Mulai dari tempat yang rapi mungkin, tergantung teman-teman sukanya seperti apa. Ada teman-teman yang nyaman ketika menyalakan AC mungkin gitu ya, sehingga saat AC-nya nyala atau mungkin saat sore hari udara sejuk, idenya lebih banyak muncul, itu juga bisa teman-teman gunakan. Intinya enjoy proses. Jangan sampai teman-teman ingin kreatif tapi tertekan gitu ya. Yang ada the power of kepepet gitu, bukan kreativitas tapi the power of kepepet gitu ya. Jadi karena kepepet, karena tertekan, akhirnya yang muncul ya seadanya. Sudahlah, yang penting ini selesai. Padahal kalau kita lebih rileks, kita lebih tenang, bisa jadi idenya lebih banyak, kemudian lebih banyak, bahkan bisa menemukan solusi yang lebih baik daripada sekedar karena tertekan atau kepepet tadi. So, enjoy prosesnya. Itu akan memudahkan kita menemukan banyak kreativitas atau ide. Yang keempat adalah amati sekitar. Nah, ini saya sampaikan bahwa untuk menjadi orang yang kreatif, boleh kok kita melihat apa yang sudah dilakukan orang lain. Boleh kok kita melihat apa yang orang lain coba lakukan. Jadi, kalau pengen jadi orang kreatif itu jangan gengsi, teman-teman. Jangan gengsi, jangan ngerasa bahwa aku nggak mau nyontek, aku nggak mau lihat orang lain, ini kan ideku. No. Segala sesuatu yang ada di dunia ini itu berhak menjadi inspirasi bagi kita. Artinya, jangan pernah ngerasa gengsi ketika kita ingin belajar dari orang lain. Dalam pekerjaan pun begitu. Misalnya kita tadi sudah dapat pekerjaan untuk merapikan data, lalu kita tahu nih ada teman kita. Oh, teman kita, dia jago nih merapihin data.
Kalau pengen kreatif, bukan berarti harus kita kerjakan sendiri. Saya nggak mau belajar dari kamu, saya orangnya kreatif. No, justru orang kreatif adalah dia tahu ada temannya bisa melakukan itu, dia datangi temannya, lalu dia belajar dari temannya. Itu termasuk bagian dari kreatif. Jadi kreatif pun tentang bagaimana mengamati sekitar kita. Mengamati siapa yang ahli, mengamati siapa yang sudah pernah melakukannya, mengamati peluang, misalnya ada peluang apa, bisa kita juga bekerja sama, dan seterusnya. So, mengamati sekitar itu juga membuat kita menjadi kreatif. Contoh sederhana yang lain adalah saat melukis. Saat melukis bingung, mau melukis apa ya? Coba aja amati sekitar kita. Keluar, buka jendela, lihat pemandangan, lihat sunset, misalnya matahari terbenam. Atau mengamati sekitar zaman sekarang nih, zaman now, itu bisa dengan Google, gitu ya. Googling aja. Lukisan 2021. Tren lukisan 2021. Oh, ternyata trennya begini ya. Ada glow in the dark-nya ya di lukisannya. Jadi pas lampunya dimatiin, ada bagian yang menyala. Oh, ini kayaknya menarik nih. Bikin orang tertarik membeli lukisan saya karena punya glow in the dark misalnya. Atau bahas yang lain, misalnya teman-teman punya usaha sablon gitu ya. Amati sekitar. Sablon kaos seperti apa sih, desain seperti apa sih yang lagi hit sekarang? Oh, desain sablon yang warnanya matching sama warna masker misalnya. Jadi orang pakai kaos warnanya warna masker, warna hijau yang agak pudar itu. Gitu. Oke, itu jadi inspirasi juga buat kita, mengamati sekitar kita. Atau kita juga cari nih misalnya, oh brand apa sih yang laku hari ini? Oh ternyata misalnya Uniqlo. Oh Uniqlo tuh sekarang laku banget nih, apalagi lagi banyak diskon segala macam. Dan aku sekarang lagi usaha sablon. Aku coba deh pelajari Uniqlo itu desainnya seperti apa sih. Oh ternyata dia punya kaos putih, hanya ada satu garis, itu banyak yang beli ya ternyata. Aku bisa lihat di Tokopedia. Ternyata di Tokopedia atau di Shopee gitu ya, produk ini yang beli sampai 5.000 orang. Kaos ini yang beli sampai 5.000 orang. Coba deh aku lihat komentarnya. Oh, ternyata mereka komen, enak, kaosnya nyaman, kaosnya adem, bahannya lembut, misalnya. Atau desainnya bagus. Oke, berarti aku bisa belajar dari produk yang sudah laku ini, aku adaptasi, gitu ya. Aku tiru. Maka selanjutnya, setelah kita mengamati, kita bisa meniru, teman-teman. Untuk menjadi kreatif bukan berarti tidak boleh meniru sama sekali. Justru orang yang kreatif adalah bagaimana dia bisa mengamati, lalu meniru yang sesuai. Tapi meniru bukan meniru 100%, itu jadinya plagiat gitu ya. Jadinya misalnya bikin buku, wah buku dia bagus, aku copy filenya, aku cetak, aku ganti nama penulisnya jadi nama aku. Nah itu plagiat. Itu bukan kreatif namanya. Itu apa istilahnya ya? Mencontek gitu ya, mencontek 100%. Sementara kalau kreativitas di sini T-nya adalah tiru yang sesuai. Ya, T-nya tiru yang sesuai. Gimana maksudnya tiru yang sesuai? Ketika teman-teman lihat nih bahwa ternyata sekarang tren kuliner sekarang misalnya pada suka makanan-makanan yang manis, gitu kan? Suka makanan-makanan yang manis, ada yang jual kolak, ada yang jual apalagi pisang coklat dan lain sebagainya. Dan teman-teman pengen punya ide seperti itu. Karena teman-teman mengamati makanan-makanan yang manis lagi laku nih di bulan Ramadan misalnya, di bulan puasa. Kalian pengen meniru, tapi tirulah yang sesuai. Yang sesuai dengan apa? Yang pertama, sesuai dengan keahlian kita. Misalnya kalau kita ahlinya bikin makanan yang menggunakan oven, maka dari makanan manis yang banyak itu, mana yang menggunakan oven dan kita jago. Atau sebaliknya, kita masih belajar nih untuk menggunakan oven. Sehingga aku bisanya masak yang pakai wajan atau pakai pengukus. Maka coba amati sekitar kita, ternyata banyak makanan manis, tapi tiru yang sesuai. Oh, ternyata makanan yang pakai oven itu banyak, tapi aku belum coba dulu deh. Aku tiru yang sesuai dulu, yaitu yang pakai panci atau pakai pengukus misalnya. Jadi kita akan meniru yang sesuai dengan kemampuan kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yang sesuai dengan kondisi atau selera calon konsumen kita.
Misalnya sebelum kalian menjual sesuatu, kalian tanya dulu ke tetangga-tetangga. Pak, Bu, kira-kira makanan buka puasa yang disukain apa? Oh, saya sukanya pisang coklat. Kalau kolak gimana? Oh, keluarga kami tidak minum santan, misalnya. Atau mungkin keluarga kami alergi susu. Atau mungkin ada tetangga yang bilang, oh, keluarga kami alergi telur, jadi kami tidak mengkonsumsi yang telur. Nah, maka tiru yang sesuai, tiru yang kira-kira sesuai dengan calon konsumen kita. Oh, ternyata di perumahan ini atau di lingkungan RT saya banyak yang tidak makan santan atau tidak minum susu, misalnya. Sehingga yang kita tiru adalah cari menu-menu yang tidak mengandung susu, tidak mengandung santan. Jadi kita meniru itu yang sesuai. Kita filter atau kita saring gitu ya. Kita saring nih mana yang sesuai dengan apa yang ingin kita capai tadi. Jadi kalau pengen kreatif, mulailah mengamati sekitar. Mulailah belajar dari orang lain. Mulailah berdiskusi. Karena kreativitas itu juga bisa muncul. Tadi contohnya cerita teman kita salah satu yang bilang, aku jadi bisa belajar ikut pelatihan karena diajak temanku. Nah, itu karena kita apa? Kita berkolaborasi sama orang lain. Kita kerjasama sama orang lain. So, amati sekitar, tiru. Selanjutnya, ingat pengalaman sebelumnya. Orang kreatif itu juga harus punya daya ingat tentang pengalaman sebelumnya. Contohnya, Thomas Alva Edison lagi deh. Saya nggak bosan ngasih contohnya Thomas Alva Edison. Dari langkah 1 sampai 1000, lalu 1001 berhasil, kira-kira langkah 1, langkah 2, langkah 3 itu sama semua atau beda-beda? Teman-teman, saya mau nanya nih. Silahkan. Wah, saya baru lihat chat dari kakak ya. Jadi ada yang bilang ATM ya, amati tiru modifikasi gitu kan. Antara kreatif dan plagiat beda tipis. Betul. Beda tipis-tipisnya di mana antara kreatif dan plagiat? Kalau plagiat artinya kita tidak memberikan usaha kita dalam karya tersebut, sekedar copy paste udah. Tapi kalau kreatif adalah kita belajar, lalu kita sesuaikan, dan kita modifikasi sesuai dengan apa yang kita miliki gitu ya. Jangan sampai ya kita jadi orang-orang yang plagiat. Setuju nih ya. Intinya kita perlu belajar. Nah, sekarang saya mau nanya nih ke teman-teman. Kalau kita lihat nih, atau kita ingat cerita kemarin, menurut teman-teman, antara langkah pertamanya Thomas Alva Edison sampai langkah ke-1000-nya itu, apakah sama semua, sehingga di 1001 langsung berhasil, atau 1 beda, 2 beda, 3 beda, sampai 1000 itu caranya beda semua? Sama atau beda? Silakan ditulis. Beda ya, kata Garcelia. Enggak lah, enggak sama. Kalau yang lain gimana? Yang lain juga beda. Oke, thank you Davianca. Satu lagi siapa? Saya mau tahu pendapat teman-teman dulu nih. Beda ya? Oke, nah dalam kreativitas kita juga perlu mengingat pengalaman sebelumnya, teman. Termasuk misalnya ketika kita gagal. Wah mas, saya udah coba nih masak, nggak pakai santan, nggak pakai susu, tapi ternyata jadinya lembek. Dan saya baru tahu nih, ternyata peran dari susu itu membuat makanan saya menjadi lebih crispy misalnya. Ini saya ngarang aja karena saya juga masih belajar masak gitu ya. Artinya kita perlu mengingat pengalaman sebelumnya. Oke, berarti dari kegagalan yang sebelumnya apa ya yang bisa kita perbaiki. So, kalau pengen kreatif, jangan sampai kita melupakan hal-hal yang sudah kita lalui. Seperti Thomas Alva Edison. Kalau Thomas Alva Edison di percobaan pertama gagal, lalu dia bilang begini, udah deh aku lupakan percobaan pertama, aku mulai lagi dari nol, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa dari percobaan pertama. Tapi kalau kita ingat pengalaman sebelumnya, aduh, lampu pertamaku gagal, karena ternyata kutub positif sama kutub negatifnya menyatu misalnya. Oke, di percobaan kedua, aku akan pisahkan kutub positif sama kutub negatif. Apakah berhasil? Oh, ternyata gagal lagi. Oh, ternyata karena bola lampuku kurang belum dingin, sudah aku salurkan dengan listrik sehingga dia langsung pecah misalnya. Ini imajinasi saya tentang pisah itu. Tapi at least atau paling tidak kita tahu nih, kalau kita sudah gagal melakukan sesuatu, catat. Kegagalannya itu dicatat. Apa yang dicatat?
bagian mana yang perlu kita improve atau yang perlu kita perbaiki, sehingga di percobaan-percobaan selanjutnya untuk menjadi kreatif kita bisa mengambil pelajaran dari yang sebelumnya. Dan yang terakhir teman-teman, untuk bisa menjadi kreatif selalu fokus pada perbaikan. Jadi orang yang kreatif itu tidak gampang puas. Orang yang kreatif itu tidak mudah merasa, aku udah jago masak, udah deh. Pokoknya kalau mau pesen brownies, pesennya ke aku tuh paling enak. Sehingga nggak mau belajar lagi nih. Padahal ternyata trennya brownies itu semakin tahun semakin berkembang. Bahkan sekarang ada kue yang dalamnya itu melting atau leleh gitu ya. Saat dipotong, dalamnya leleh gitu. Aduh, makin lapar lah ya. Siang-siang begini bahas brownies leleh gitu ya. Artinya apa? Ternyata apa yang kita ciptakan hari ini, apa yang menurut kita kreatif hari ini, di masa yang akan datang, tantangannya semakin besar lagi. Contohnya, saat orang menciptakan kamera analog, kamera yang pakai klis waktu zaman dulu, pakai roll gitu ya. Waktu itu sangat kreatif, waktu itu sangat keren. Tapi sekarang itu sudah tertinggal. Ya meskipun ada yang masih mengoleksi dan menjadi salah satu barang koleksi ya. Tetapi itu menjadi contoh bahwa kalau tidak fokus pada perbaikan, maka kreativitas kita ya akan tertinggal. Maka kita perlu untuk terus memperbaiki apa yang sudah kita buat. Lukisan kita buat hari ini, apa ya perbaikan yang bisa kita tambahkan? Apa ya dari menu atau makanan yang kita masak hari ini, apa yang bisa kita tambahkan, gitu ya. Dan dari mana kita bisa tahu perbaikan? Dari kritik dan saran. Good, Eko. Terima kasih Mas Eko bilang kritik dan saran merupakan bagian dari fokus perbaikan. Betul. Jadi kembali lagi nih, kritik dan saran bisa jadi membantu kita fokus pada perbaikan atau kembali ke mengenali masalah. Bisa jadi ketika ada yang kritik, ada yang saran, itu adalah masalah yang belum kita ketahui sebelumnya. Misalnya tiba-tiba ada yang bilang, Mas, saya udah beli lukisannya, ternyata tembok saya juga udah bisa pakai double tip itu. Tapi ternyata tembok saya ini cukup lembab, sehingga lemnya tidak kuat, akhirnya lukisannya jatuh. Oh, itu berarti fokus perbaikan. Oke, berarti lem yang tadi harus dikasih perbaikan lagi nih. Gitu. Jadi seperti itu ya, teman-teman. Bagaimana kita bisa fokus sampai pada fokus pada perbaikan. Sehingga di sini, kalau teman-teman lihat, kenali, rasakan, enjoy, amati, tiru, ingat, dan fokus kalau kita singkat menjadi kreatif. Jadi ada 7 langkah untuk bisa menjadi kreatif dalam pekerjaan. Oke, sampai di sini saya cukupkan materinya. Semoga bisa menambah wawasan kita, menambah inspirasi kita, dan saya yakin inspirasi datang bukan hanya dari saya yang sharing, tapi juga dari semua teman-teman yang tadi sudah berkenan berbagi di kolom chat maupun ngobrol lewat video atau suara. Gitu ya. Terima kasih, saya kembalikan lagi ke Kak Arin ya. Thank you Kak Arin. Baik. Oke. Ini nggak freeze kan ya? Sempat freeze Ya. tadi. Baik, terima kasih banget Jawad untuk hari ini seru banget diskusinya ya. Banyak juga teman-teman yang sudah share. Itu berarti teman-teman udah mulai paham nih, apakah aku sudah pernah kreatif, terus nanti bagaimana caranya nanti jadi lebih kreatif, seperti tadi sudah di-share, sudah ada 7 step ya, nanti materinya bisa kita share ke teman-teman, jadi kalau misalnya mau ingat-ingat lagi, bisa banget dibaca nanti ya, di modulnya. Terus kemudian untuk menutup nih, sebelum kita menutup, saya ada pengumuman, sebentar ya, saya share screen dulu. Oke, sebentar. Oke. Sudah kelihatan ya? Oke.
Jadi teman-teman, untuk sesi webinar pola pikir ini adalah kita sudah 4 hari ya, mulai dari pola pikir, kemudian kolaborasi, berpikir kritis, sampai akhirnya hari ini berpikir kreatif. Semua sesi ini adalah sebuah awalan gitu ya dari teman-teman, karena seperti yang sudah dijelaskan kemarin juga, semua jenis pola pikir ini adalah tergantung dari praktek dari teman-teman sendiri. Jadi silakan nanti dipraktekkan di kehidupan dan semoga bisa menjadi bekal juga untuk teman-teman jadi lebih baik ke depannya. Nah, juga karena beberapa orang, setelah ini sama seperti kemarin, saya akan minta bantuannya untuk isi form evaluasi. Jadi untuk hari ini silakan isi formnya dengan tema hari ini berpikir kreatif. Jadi nanti kasih masukan menurut teman-teman bagaimana sesinya, apakah dari mana yang bagian mana yang paling mengena diingat, dan juga bagaimana nanti teman-teman akan mengembangkan dirinya setelah ini gitu ya. Kemudian juga karena beberapa sudah punya bisnis usaha, ini program Aku Mampu nggak berhenti sampai di sesi webinar pola pikir ini. Dan sebentar lagi kami juga akan mulai satu sesi lagi, rangkaian sesi yang bernama Aku Mampu Berbisnis. Jadi di Aku Mampu Berbisnis ini nanti kita akan membicarakan tentang bagaimana untuk teman-teman yang belum mulai, bagaimana cara memulai usaha, terus untuk yang sudah punya, bagaimana sih mengembangkan usaha dan mengelola usaha teman-teman. Juga bagaimana cara pemasarannya, penggunaan e-commerce, terus bagaimana caranya untuk pendanaan dan seperti itu. Nah, untuk memulai rangkaian program Aku Mampu Berbisnis, nanti pada minggu depan, pada tanggal 21 April di hari Rabu, akan ada sesi awalan. Nah, sesi di awal ini, sesi pembuka, akan membicarakan tentang bagaimana caranya teman-teman bisa mengembangkan bisnis online dengan platform yang tepat. Itu silakan hubungi kami, nanti bisa untuk ikut sesinya karena kuota kelasnya sangat terbatas. Jadi nanti bisa yang berminat, yang punya bisnis, bisa langsung hubungi di network atau chat aja di grup. Oke deh, dan satu lagi, untuk sesi hari ini kalau misalnya punya pertanyaan, nanti bisa juga silakan sampaikan di grup, nanti saya akan sampaikan ke Jawad, kemudian nanti akan saya share jawabannya ke teman-teman. Wah, sip, ini ada beberapa yang udah mau ikut sih ya. Boleh nanti silakan ya hubungi ke kami. Baiklah, sebelum menutup sesi hari ini, saya mau seperti biasa, mau ngapain hayo? Foto bersama. Silakan nyalakan video-videonya. Oke, wah sudah mulai bermunculan. Kabar ini, yang lain silakan sambil menyalakan video. Oke, saya request satu-satu ya. Wah, oke, siap. Udah mulai lumayan banyak nih yang ikut. Oh, ada yang lagi di jalan, Wahyu. Hati-hati loh ya. Lagi berjalan. Oke deh, akan saya hitung sampai 3 ya. Nanti silakan berikan senyum terbaiknya. Oke. 1, 2, 3. Oke, sebentar saya save dulu. Oke. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke. Baiklah, terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih banyak ya untuk sharing hari ini. Materinya keren sekali, keren dan aktif sekali ya teman-teman. Jadi kreatif. Baiklah, dan juga terima kasih kepada teman-teman JBI. Selamat berpuasa. Semoga aktivitas hari ini lancar. Dan juga sampai jumpa di sesi-sesi di network selanjutnya. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih. Terima kasih.